Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Putri Anggraini, NPM 217555015. Saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi KAS, SKPD dan BUD, akuntansi instansi pemerintah. 3 prinsip akuntansi instansi pemerintah. Yang pertama, penerimaan uang disetor ke BUD. 2. Pengeluaran bisa melalui mekanisme LS. Dan yang ketiga, pengeluaran bisa melalui mekanisme UP. Beberapa transaksi terkait akuntansi SKPD. 1. Pembentukan uang persediaan atau UP, uang yang diberikan kepada PA atau KPA kepada SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD dipegang oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk membiayai pengeluaran atau pembelian SKPD. 2. Ganti uang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. 3. Tambahan uang ketika ada kebutuhan yang mendesak dan uang persediaan tidak mencukupi, maka SKPD meminta tambahan uang. Yang keempat, penyetoran sisa kas. Pembayaran LS atau mekanisme LS yaitu pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Sedangkan pembayaran UP atau mekanisme UP adalah pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran, yaitu yang pertama SPP UP atau surat permintaan pembayaran uang persediaan. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP di awal tahun setelah surat keputusan kepada daerah tentang beberapa besaran UP untuk setiap SKPD. 2. SPPGU, surat permintaan pembayaran ganti uang. Bendahara pengeluaran mengajukan SPPGU sejumlah yang tidak dibuatkan surat persediaan yang telah disediakan. 3. SPPTU, surat permintaan pembayaran tambahan uang. Kebutuhan mendesak UP tidak cukup, yaitu dengan mengajukan SPPTU. Yang terakhir ada SPPLS, surat permintaan pembayaran langsung, untuk pembayaran langsung kepada pihak kedua dengan jumlah yang ditetapkan. Sistem pembelanjaan negara, mekanisme pembayaran belanja negara. Alur mekanisme pembayaran tagihan, yaitu yang pertama dilakukan perjanjian atau kontrak antara PPK dengan pihak ketiga. 2. Perjanjian atau kontrak ini dicatat ke dalam kartu pengawasan kontrak di KPPM. Berdasarkan perjanjian atau kontrak, pihak ketiga menyerahkan barang atau menyelesaikan pekerjaannya. 3. Pihak ketiga menyerahkan tagihan kepada PPK. PPK memverifikasi tagihan tersebut dan selanjutnya memutuskan apakah akan dibayar melalui mekanisme uang persediaan atau UP atau melalui mekanisme penerbitan surat pemerintah pembayaran langsung. Apabila dibayar dengan UP, PPK menerbitkan surat perintah bayar atau kepada bendahara agar membayar kepada pihak ketiga. Yang keempat, apabila penyelesaian tagihan dengan menerbitkan SPL, selanjutnya PPSPM menerbitkan SPMLS ke KPPN untuk bisa diterbitkan. Perjanjian kontrak untuk PBJ. 1. Bukti pembelian. 2. Kwitansi. 3. Surat perintah kerja. 4. Surat perjanjian atau kontrak. Dan yang terakhir surat pesanan. Penetapan keputusan. 1. Surat keputusan. 2. Surat tugas. Surat tugas berisi belanja pegawai dan juga perjalanan dinas. Jenis-jenis dari metode pembayaran yaitu pembayaran langsung atau LS, yaitu pembayaran yang dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa atas perjanjian kontrak melalui penerbitan SPMLS. Yang kedua, pembayaran beban UP. UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari atau membiayai pengeluaran dengan menurut sifat dan tujuannya untuk mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Berikut ini penyelesaian tagihan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pertama, penyajian barang jasa mengajukan tagihan atas penyelesaian pekerjaan disertai dengan bukti pendukung kepada PPK. Selanjutnya, PPK melakukan pengujian dan penelitian material dan formal tagihan tersebut dalam hal tagihan memenuhi syarat.
Kemudian, PPSPM melakukan pengujian SPD dan bukti pendukung. Dalam hal SPP dan bukti pendukung harus memenuhi syarat agar PPSPM menerbitkan surat membayar atau SPM. Pembayaran tagihan melalui UP. Pertama, pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung dalam hal menerima uang muka kerja, mengajukan permintaan uang muka kerja disertai bukti pendukung PPK. Selanjutnya, PPK menguji tagihan atas UP. Apabila memenuhi, maka diterbitkan surat tagihan bukti pendukung ke Bendahara Pengeluaran SPBY. Dengan artian, apabila memenuhi syarat, SPBY dibayar oleh Bendahara Pengeluaran kepada pihak ketiga. Apabila uang persediaan telah digunakan, maka akan dilakukan penggantian pengisian kembali atau SPP GUP. Mekanisme GUP. Pertama, Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK. Atas bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian. Apabila memenuhi syarat, maka PPK menerbitkan surat permintaan pembayaran ganti persediaan atau SPGU. SPPGU beserta bukti pendamping disampaikan kepada PPSP. Selanjutnya, PPSPM melakukan pengajuan SPP GUP dan bukti pendukungnya dalam hal SPP GUP dan bukti pendukung memenuhi syarat. PPSPM menerbitkan surat perintah membayar ganti uang persediaan atau SPM GUP. Akuntansi, belanja, beban, dan persediaan. Itu ada jurnal LRA dan LO. Barang dan jasa itu terdiri dari aplikasi, konsumsi, narasumber, honor, gaji. Akuntansi belanja barang dan jasa itu definisinya adalah belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri 64 tahun 2013. Belanja operasi itu ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja modal itu pengeluaran kas dalam pemerintah untuk memperoleh aset tetap, contohnya untuk jalan, kendaraan, irigasi, saluran air, dan lain-lain. Kalau belanja tak terduga itu belanja yang menyediakan anggaran untuk antisipasi pengeluaran yang tidak terduga, contohnya bencana alam. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi bendahara. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Pencatatan belanja barang dan jasa itu jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Contoh pencatatan belanja di buku jurnal yaitu belanja pada estimasi perubahan SAL. Belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Klasifikasi beban itu ada beban operasi. Beban operasi terdiri beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisian piutang, dan beban lain-lain. Selanjutnya ada beban transfer. Beban transfer terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan, beban transfer bantuan keuangan ke daerah, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya, beban luar biasa. Selanjutnya ada beban non-operasional, yaitu beban yang sifatnya tidak rutin. Misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya.
Prinsip pengakuan dan pengukuran beban diakui saat satu timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. 2. Terjadinya konsumsi aset adalah aset pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi saat dalam kegiatan operasional pemerintah. 3. Terjadinya penurunan saat ekonomi tahu potensi jasa adalah saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan menggunakan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang terakhir ada koreksi atas beban yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan dengan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca. Contohnya, pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal dengan mekanisme pembayaran yaitu beban pada kas di bendara pengeluaran, kas di bendara pengeluaran pada RKPPKD. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal yaitu dengan finansialnya dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, jurnalnya beban pada RK SKPD. Definisi dari akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan adalah penilaian barang persediaan yang belum dijual oleh bisnis kepada pelanggannya. Inventory bisnis dapat mencakup barang, bahan baku, dan produk lain yang diproduksi dan disimpan oleh bisnis untuk dijual kepada pelanggannya. Contoh dari persediaan itu ada persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Pengakuan persediaan. Pengakuan persediaan yaitu saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 2. Saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasanya berpindah. Pengukuran persediaan. Biaya perolehan bila diperoleh dari pembelian, biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat dibebankan pada 2. Harga pokok produksi. Apabila diperoleh sendiri, harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Nilai wajar. Apabila diperoleh dengan cara lainnya, donasi harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. 4. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama. Metode rata-rata tertimbang, metode harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Contoh transaksinya. Dibayarkan gaji bulan September 2022 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Mekanisme LS yaitu pembukuan dengan SKPD, jurnal LRA-nya yaitu belanja pegawai pada perubahan SAL sebesar 600 juta. Jurnal LO-nya beban pegawai pada RKPPKD sebesar 600 juta. Untuk pembukuan PPKD dengan jurnal LO-nya, jurnalnya RKSKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta. Selanjutnya ada contoh transaksi dengan menggunakan SKPD. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan, mekanisme dengan menggunakan UP dan GU. Pencatatan SKPD pada saat pengeluaran kas yaitu jurnal LRA-nya yaitu belanja barang pada pembukuan Contoh transaksi SKPD. Dibeli perlengkapan kantor sebesar 80 juta oleh Dinas Pendidikan dengan menggunakan mekanisme UP dan GU. Jurnalnya yaitu jurnal LRA-nya yaitu belanja barang pada perubahan SAL
sebesar 80 juta. Jurnal LO-nya, beban barang pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 80 juta. Pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Jurnal LO-nya yaitu RK PPKD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Pembukuan PPKD-nya jurnal LO yaitu RK SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Contoh dari transaksi persediaan yaitu pada akhir tahun 2022 persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai perusahaan adalah 6 juta. Jurnal LO-nya itu persediaan pada beban persediaan sebesar 4 juta.